Jadi selain fokus jagung, juga ternak, ada program Bumi Sejuta Sapi. Iya. Itu menjadi prioritas kenapa, Pak? Karena memang kita mengimpor sapi itu sangat besar dari tahun ke tahun. Padahal Indonesia memiliki kondisi alam yang memungkinkan untuk membangun satu peternakan sapi yang berkualitas. Nah, kita mengajukan diri NTB sebagai salah satu provinsi yang bisa menjadi lumbung ternak di Indonesia. Kita mencoba terus dari tahun 2008. Sampai saat ini kami masih terus berusaha, tapi masih menunggu kebijakan afirmatif yang lebih kuat dari pemerintah pusat. Sejuta sapi, itu angka simbolisasi atau memang target tertentu atau apa? Itu target tahun 2013, Pak Najwa, dan alhamdulillah tercapai secara populatif, tetapi kan intinya sebenarnya tidak pada jumlah populasi sapinya, tetapi bagaimana peternakan itu bisa menghadirkan kesejahteraan untuk para peternak. Saya akan memperkenalkan juga yang sudah hadir di studio, dua orang panelis yang akan juga berkomentar ke topik kita malam ini. Ada Guru Besar UIN yang seorang cendekiawan Muslim, Komarudin Hidayat. Selamat malam Pak Komar, terima kasih sudah hadir. Dan ada juga Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah, Robert Endi Jawen. Selamat malam Bang Robert. Malam, Bang. Saya ingin minta komentar Prof. Komar dong terhadap Tuan Guru Bajang. Ahli tafsir ternyata, Prof. Ya, ini menarik sekali bagi saya ya, bahwa selama ini bahwa figur sosok ulama itu lemah dalam kemampuan teknokratik manajemen administrasi. Dan beliau ini perform, kuncinya tadi apa? Belajar terus, gitu kan. Nah, ini satu kunci belajar. Dan ternyata dia fast learner, pembelajar yang cepat, gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa keberagaman beliau sebagai contoh seorang pemimpin yang agamis, tapi kemudian punya kemampuan transformatif langsung pada masyarakat. Jadi tidak berhenti pada nasihat, retorika, ceramah itu, tapi langsung transformatif. Nah, yang ketiga, ini harapan saya, beliau juga memberikan keberagaman yang inklusif, bahwa keberagaman yang mendukung satu konteks kebangsaan. Karena dalam konteks sebagai gubernur. Nah, kalau model-model seperti ini bisa diperbanyak tokoh seperti ini, maka kemudian tema-tema bahwa agama itu rahmat bagi semesta, bahwa agama itu empowering society, ini terwujud. Jadi menggeser yang agama sebatas pada retorika-retorika. Ini inklusif, transformatif. Ini pertama kesan saya seperti itu. Sebagai orang yang sedikit punya titik singgung background saya. Gitu. Terima kasih. Baik. Di komentarinya belakangan, saya mau ke KPPOD dulu. Apa catatan terhadap sudah 8 tahun memimpin? Catatan KPPOD terhadap Provinsi NTB sejauh ini di bawah kepemimpinan Tuan Guru? Soal infrastruktur kali, Mbak Naswa ya. Catatan KPPOD menunjukkan bahwa soal ini masih menjadi persoalan serius, terutama konektivitas antar wilayah. Kemudian kedua adalah ketimpangan antara Pulau Lombok yang menjadi konsentrasi berbagai kegiatan-kegiatan utama ekonomi hari ini dengan Pulau Sumbawanya nih Pak Gubernur. Apa yang harus dilakukan 2 tahun atau 3 tahun tersisa untuk membuat keseimbangan, keadilan antar wilayah. Saya kira itu penting. Itu catatannya. Ya. Terima kasih, Pak Robert. Pak Gubernur? Saya memang Pak Robert mendengar tidak hanya dari Bapak, tetapi dari banyak pihak ya tentang ada sinyalemen bahwa ada ketimpangan antara barat dan timur di NTB, antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa kalau disebut secara lugas. Kalau dari kebijakan anggaran misalnya ya Mbak Najwa, saya sudah mencoba dan kami terus-menerus memastikan bahwa anggaran itu harus berimbang. Problemnya ada satu, bahwa Pulau Sumbawa itu 3 kali lipat lebih luas dibanding Pulau Lombok. Jadi kalau Mbak Najwa taruh uang 50 miliar membangun infrastruktur di Pulau Lombok, itu akan kelihatan jalan-jalannya segera tertata karena kecil, jauh lebih kecil. Tapi ketika itu ditaruh di Pulau Sumbawa, maka relatif memang dia tidak semencolok hasil yang ada di Pulau Lombok. Tapi saya menerima dengan baik dan Pak Robert itu salah satu dari yang insya Allah dalam 2 tahun terakhir, kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umur untuk menyelesaikan amanah saya, ya kami akan memastikan bahwa pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Pulau Sumbawa, konektivitas antara sentra-sentra ekonomi itu bisa terus ditingkatkan. Kita akan tunggu janjinya. Masih ada waktu 2 tahun untuk mengejar. 2-3 tahun. Insya Allah.
Yang tadi saya sebutkan di awal, pariwisata halal itu menjadi salah satu andalan Provinsi NTB. Seperti apa kita lihat cuplikannya yang berikut. Jadi persisnya wisata halal itu wisata seperti apa Pak Gubernur? Wisata halal itu bukan menghilangkan wisata konvensional. Jadi itu menambah segmen baru di dalam wisata. Kenapa demikian? Karena kan besar sekali pangsanya, ada puluhan miliar dolar untuk Muslim friendly tourism atau wisata halal di seluruh dunia. Indonesia belum pernah serius, sehingga ketika Pak Menteri Arief menawarkan menantang NTB, saya katakan kami siap, NTB menjadi provinsi pertama untuk membangun wisata halal di Indonesia. Nah, wisata halal itu intinya bagaimana ketika pelancong Muslim itu berwisata dia lebih nyaman dan merasa aman. Dia lebih nyaman ketika diakomodasi di hotel itu lengkap arah kiblatnya, ada sejadahnya, ada Al-Qur'annya. Ketika dia berwudu di kamar mandi juga lebih mudah. Ketika dia ke tempat wisata pun dia menemukan sarana untuk menunaikan ibadah dengan lebih baik. Ketika dia ingin mengkonsumsi makanan atau berkuliner ria, dia bisa menemukan dengan mudah restoran-restoran yang disertifikasi halal. Kemudian juga guide-guide-nya tentu kalau dalam konteks halal tourism untuk guide itu lebih kepada nilai universal, bahwa guide-nya harus lebih rapi, kemudian juga kejujuran harus dipegang dengan baik dan menampakkan akhlak yang mulia. Sudah berapa banyak sekarang catatan wisatawan yang berkunjung dan tingkat naik berapa persen? 2008 itu dari 450.000, sekarang tahun kemarin itu sekitar 2,1 juta. Dari 450.000 ke 2,1 juta? Iya, dan ditargetkan 2016 oleh Pak Arief, itu khusus untuk NTB ditargetkan naik 50% dari 2,1 atau 2 juta menjadi 3 juta tahun 2016 ini. Kira-kira akan sanggup tidak? Harus sanggup. Harus sanggup, 3 juta. 3 juta wisatawan di tahun 2016. 2016. Kita harus kasih tepuk tangan kalau sanggup. Luar biasa. Saya ingin tanya sesuatu yang sifatnya mungkin lebih personal. Seberapa dekat Anda dengan warga Anda, Pak Gubernur? Seberapa sering Anda menyapa mereka? Oh, sangat dekat. Dalam silaturahim yang formal, kemudian dalam pengajian-pengajian, saya juga masih memberikan pengajian-pengajian yang saya selipkan di situ semangat-semangat pembangun daerah. Kemudian saya kebetulan hobinya goes, Mbak Najwa. Jadi kalau goes itu juga berhenti dari satu titik ke titik yang berikutnya. Naik sepeda? Naik Buat berapa sepeda, kilo, Pak? Lumayan, bisa 50, 100. 50 kilo, 100 kilo Ya, dalam sehari? dalam sehari. Main sosmed tidak, Pak Gubernur? Sekarang pejabat kekinian tuh yang main sosmed loh. Iya, punya akun tapi nggak aktif memang Mbak Najwa. Jadi hanya punya akunnya saja? Punya akun tapi nggak aktif. Akun apa tuh? Mungkin bisa diaktifkan malam ini di Mata Najwa. Iya, yang satu lupa passwordnya. Yang satu insya Allah nanti setelah Mata Najwa mudah-mudahan bisa diaktifkan. Jadi cuma tidak hanya gowes tapi juga menyapa lewat jempol. Iya. Menyapa lewat jempol. Karena ada yang menarik nih. Ada satu berita kemarin teman-teman Mata Najwa menemukan berita yang ini dan tampaknya ini membuat kaget warga sana atau mungkin karena jarang melihat gubernurnya seperti ini ya. Kita lihat yang satu ini. Nih, Gubernur NTB selfie di keramaian dan warga terkejut sampai jadi berita dong. Sampai jadi berita di tingkat lokal ketika ini sang habis gubernur 17 Agustusan. habis 17 Agustus. Habis 17 Agustus. Jadi saking mungkin inginnya berinteraksi lewat sosial media, selfie pun kemudian dibahas di media lokal. Jadi setelah ini mungkin kita perlu selfie untuk warga NTB. Insya Allah. Saya sih bisa selfie tapi sama istri dan anak saja. Oh begitu. Dalam Jadi keluarga tidak saja berselfie ya. dengan tuan rumah Mata Najwa mau berselfie tidak? Iya. Bisa ya, siap. Saya masih belum selesai dengan Pak Gubernur, tapi saya ingin undang pemimpin-pemimpin daerah yang lain dan setelah itu kita akan duduk bersama lagi dengan Tuan Guru Bajang. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Image Banyuwangi dulu seperti apa, Mas? Iya, image-nya klinik. Orang kalau pengen cari kesaktian ke Banyuwangi, penglaris belum punya istri, ada dukun di sana. Gitu. Oh, gitu.